Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha PDAU Kabupaten Nganjuk yang digelar di Pengadilan Tipikor Jalan Juanda, Surabaya dengan terdakwa Jaya Nur Edi, mantan Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk, dengan agenda meminta keterangan saksi ahli. Sidang dipimpin Hakim Ketua Niputu Sri Indayani dengan Hakim Anggota Ato, Ilah, dan Ibnu Abbas. Sementara Jaksa Penuntut Umum Narendra dan Apriyandi Maradian. Tiga saksi ahli yang dihadiri JPU masing-masing: Karsono, ahli pengadaan barang dan jasa; Himawan, ahli auditor independen; Taufik, Unair, ahli hukum pidana. Dalam keterangannya, saksi ahli Himawan, hasil audit ada selisih jumlah 15 juta rupiah. Hal ini yang dipertanyakan penasehat hukum. Lalu bagaimana Bapak bisa mengambil kesimpulan? Bisa kami baca di mana, Pak? Jadi gini yang mulia, ini ada di Usai persidangan, Apriyandi Maradian, Jaksa Penuntut Umum, menjelaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tunduk kepada regulasi pengadaan barang dan jasa. Terkait tersangka baru, JPU menambahkan, kesimpulannya bagaimana putusan hakim? Apakah ada pertimbangan hukum di dalam putusan majelis hakim? Sidang pada hari ini adalah mendengarkan pendapat atau keahlian dari ahli. Ada 3 ahli yang kami ajukan. Yang pertama adalah atas nama Pak Karsono, itu adalah ahli pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah ahli auditor dari KPA ya, audit independen atas nama Pak Hermawan. Yang ketiga adalah Pak Taufik dari UNER, itu kaitannya dengan ahli pidana. Ya, yang pertama dari keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dulu, Pak Karsono, sama dengan yang beliau berikan pendapatnya di berkas perkara pada tahapan penyidikan, yang memang pada intinya pengadaan barang dan jasa itu dimanapun yang sepanjang konteksnya adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, sepanjang sumber dananya adalah dari keuangan negara atau daerah, itu tentunya harus tunduk kepada peraturan atau regulasi pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini adalah Perpres pengadaan barang dan jasa nomor 16 2018 dan nomor 20 2021 kalau tidak salah. Nah, di situ karena ini adalah objek hukumnya adalah sebuah perumda, maka di dalam Perpres itu sebenarnya sudah dikecualikan bahwa perumda itu pengadaan barang dan jasanya diatur sendiri, dikecualikan karena istilahnya di dalam Perpres itu adalah best practice, bagaimana perumda itu mengatur kegiatannya sedemikian rupa untuk praktis-praktis atau praktek-praktek yang baik untuk mendapat keuntungan. Nah, justru perumda tidak membuat SOP itu sebenarnya malah dirugikan. Artinya begini, regulasi pengadaan barang dan jasa memberikan ruang untuk perumda untuk mengatur dirinya sendiri. Karena perumdalah yang tahu bagaimana, misalnya contohnya pengadaan lelang, perumda bebas menentukan nilainya, kapan atau sebesar apa nilai pengadaan barang dan jasa untuk lelang. Terus nilai swakelola tentukan sendiri, tapi harus ada SOP-nya, misalnya SOP pengadaan swakelola, SOP melalui pihak ketiga. Nah itu, sementara justru karena SOP-nya tidak ada, sehingga di sisi lain uang yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa ini itu adalah uang daerah, penyertaan modal, maka tunduk ke peraturan yang mana? Kan itu, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya sudah, beli langsung, bayar langsung, tidak ada gambar desainnya, tidak ada KAK-nya. Harusnya kan yang namanya fisik harus ada RAB-nya, habis itu gambar desain. Baik, terkait dengan tersangka baru kami masih belum melihat, nanti kesimpulannya kita lihat putusan majelis hakim. Untuk saat ini seperti apa kami masih belum berani menyimpulkan dulu.
kita lihat apakah ada pertimbangan hukum di dalam putusan majelis hakim nanti, ya. Kalau memang di situ ada tertulis limitatif secara langsung, ya mau tidak mau kami memang harus membuka penyidikan baru terkait apa pendapat hukumnya hakim. Saksi selanjutnya, Taufik, saksi ahli pidana, dalam keterangannya membeberkan korupsi bisa dilakukan sendiri atau korporasi. Wahyu Priyojatmiko, penasehat hukum mengatakan, dimungkinkan adanya tersangka baru bisa dimaknai dari keterangan saksi ahli, karena korupsi melibatkan banyak pihak. Ya, sebenarnya kita hanya mendengarkan bagaimana ahli menjelaskan tentang peristiwa hukum yang ada di PDA Banjur aja. Memang secara legal teoritik itu korupsi itu bisa dilakukan oleh seseorang, tetapi secara umum korupsi itu pasti melibatkan banyak pihak. Jadi arah ke sana ya silahkan aja dimaknai, karena memang ada di sana komponen-komponen banyak sekali yang bisa dimungkinkan perbuatan adanya kemungkinan kerugian negara itu bisa dilakukan. Ya, sebenarnya ada dimensi yang sangat luas sekali ya dalam persoalan korupsi itu. Misalnya kalau korupsi itu dilakukan, misalnya kalau penyalahgunaan wewenang atau pengadaan barang dan jasa yang disalahkan tadi ternyata tidak ada indikasi niat jahat, dilakukan dengan etikat yang baik demi keuntungan, demi bisnis performance yang bagus, dan tidak ada penyuapan, tidak ada gratifikasi, tidak ada fiktif, dan tidak under spec. Itu tadi sempat saya tanyakan. Dari Nganjuk, Sofia melaporkan.